anak-anak, ada yang inget nggak minggu kemarin kita udah belajar tentang apa aja? Asas black dan perpindahan color ya Bu. Ya, bener banget nih. Nah, karena minggu kemarin kita udah belajar tentang asas black dan perpindahan color, jadi minggu ini kita akan masuk ke subbab yang terakhir di bab suhu dan color nih anak-anak. Ada yang tahu nggak kita kira-kira hari ini mau belajar tentang apa? Pemuaian. Ya, benar banget. Kita hari ini akan belajar tentang pemuaian. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih ke anak-anak, kalian tahu nggak sih pemuaian itu apa? Pemuaian itu bertambahnya panjang, luas, volume karena adanya perpindahan color. Ya nggak Bu? Ya, bagus banget jawabannya. Oke, untuk membahas tentang pemuaian pada hari ini, anak-anak buka PPT yang sudah Ibu bagikan ya. Ya Bu. Gimana anak-anak, udah bisa kebuka semua PPT-nya? Sudah Bu. Oke, kalau sudah, coba perhatikan di bagian slide pertama ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pemuaian. Jadi, setiap benda itu akan mengalami pemuaian atau pertambahan ukuran saat diberikan panas atau diberi kalor. Yang kalian tahu, pemuaian itu meliputi apa aja anak-anak? Pemuaian pada zat padat, zat cair, sama Ya, benar banget Mbak. Tadi ada jawabannya. Jadi pemuaian itu ada 3 ya, ada di padat, gas, dan cair. Nah, untuk pemuaian pada zat padat itu terdiri dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk pada zat cair, pemuaiannya yang terjadi hanyalah pemuaian volume. Dan untuk zat gas juga pemuaian terjadi adalah pemuaian volume juga. Yang pertama, kita akan belajar tentang muai panjang. Anak-anak, ada yang tahu muai panjang itu apa? saya Bu. Ya, silahkan Mbak Ayu. Muai panjang itu bertambahnya panjang karena adanya faktor perpindahan kalor. Ya, mantap. Tapi masih kurang tepat Mbak. Jadi, muai panjang itu didefinisikan sebagai pertambahan panjang suatu benda sebesar satu satuan panjang dengan kenaikan suatu suhu tertentu. Jadi di sini pertambahan panjang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kira-kira anak-anak ada yang tahu lagi nggak sih apa aja faktor yang mempengaruhi tentang pertambahan panjang itu? Apa? Yang pertama yaitu besarnya panjang awal. Oh, karena bertambahnya panjang ya? Iya, jadi yang pertama itu karena panjang awal benda itu sendiri. Yang kedua itu pertambahan panjang benda itu. Dan yang ketiga itu adalah kenaikan suhu. Serta yang keempat jenis bendanya itu sendiri atau koefisien muai benda tersebut. Tadi kan kita udah menyebutkan nih faktor-faktor yang menyebabkan pemuaian panjang. Di sini anak-anak ada nggak yang bisa menyebutkan persamaan yang terjadi pada pemuaian panjang? Bentar Bu, saya ingat-ingat ya. Delta L sama dengan panjang benda mula-mula dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Mantap. Nah, kayaknya dari tadi yang jawab cewek terus ya. Mas-masnya pada kalah nih. Atau mas-masnya malah nanti jago pas ngerjain soal. Tapi gak apa-apa mas-masnya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya. Oke. Jadi, pemuaian luas itu persamaannya adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L itu merupakan pertambahan panjang, L0 merupakan panjang awal, alfa itu merupakan koefisien muai panjang benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang kedua, kita akan belajar tentang pemuaian luas. Pemuaian luas itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Bertambahnya luas terhadap luas
awal per kenaikan suhu. Ya, benar Mbak. Oke, di sini persamaan muai luas tuh apa? Saya Bu, saya. Ya, Persamaannya itu delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T, atau tambahan luas benda sama dengan luas benda mula-mula dikali koefisien muai luas benda dikali perubahan suhu benda. ya betul banget Mbak. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang pemuaian volume. Nah, pemuaian volume itu apa? Bertambahnya volume benda setiap kenaikan suhu. Ya, benar banget. Untuk pertambahan volume, persamaannya apa anak-anak? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Tiffany. Tambahan volume itu persamaannya tuh delta V sama dengan V0 kali Gamma. gamma kali delta T, atau pertambahan volume sama dengan volume benda mula-mula dikali koefisien muai volume benda dikali perubahan suhu benda. Ya, benar banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide kedua ya. Coba dibuka. Di situ adalah latihan soal. Bisa tolong Mbak Cinta bacakan soalnya? Sepotong besi panjangnya 1 meter dipanaskan dari suhu 25 derajat menjadi 125 derajat. Jika koefisien muai panjang besi 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, hitunglah pertambahan panjang besi. Oke, di sini anak-anak perhatikan ya. Pada soal yang pertama bisa kita lihat nih anak-anak di sini yang diketahui apa saja. Yang pertama yaitu panjang awalnya. Ya, panjang awalnya yaitu 1 Meter. Oke, yang kedua diketahui apa lagi anak-anak? Suhunya dia dari berapa? 25 ke 125 derajat. Berarti pertambahan panjangnya berapa? 100 ya Bu, 100 derajat. Iya, benar, 100 derajat Celcius. Di sini kita lihat lagi koefisien muai panjangnya yaitu 11 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Oke, karena sudah diketahui apa saja yang diketahui pada soal tersebut, sekarang langsung kita masukkan ke persamaannya. Di sini persamaannya yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali dengan delta T. Di mana L0-nya tadi berapa? 1. Ya, 1 cm dikali dengan koefisien muai panjangnya 11 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian pertambahan suhunya tadi yaitu adalah 100 derajat Celcius. Jika dikalikan 1 dikali 11 kali 10 pangkat min 6 dikali 100, jadinya berapa? 11 kali 10 pangkat min 4. Ya, benar banget. 11 kali 10 pangkat min 4 meter. Di sini kalau kita ubah anak-anak dari meter diubah ke milimeter, jadinya berapa? 1,1 milimeter. Ya, benar banget. Oke, lanjut ke slide ketiga ya. Ya Bu. Slide ketiga, silakan dibaca Mbak Angel. Sebuah tabung gelas diisi penuh dengan 50 cm kubik raksa pada suhu 18 derajat Celcius. Bila tabung dan isinya dipanaskan menjadi 38 derajat Celcius, berapakah volume raksa yang akan tumpah? Diketahui koefisien muai panjang gelasnya itu 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, dan koefisien muai volume raksa 1 kali 8 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Oke, terima kasih Mbak Angel. Selanjutnya Mbak Indah coba sebutkan apa saja yang diketahui pada soal tersebut.
volume sebesar 50 cm kubik. Terus suhu awal atau suhu mula-mulanya itu 18 derajat Celcius, suhu akhirnya 38 derajat Celcius. Lalu koefisien muai panjangnya 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, dan koefisien muai volumenya 1,8 kali 10 min 4 derajat Celcius. Oke, bagus sekali Mbak. Dari soal yang ada dan dari yang telah diketahui pada soal di sini, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Bu. Oh iya Mbak, mau bertanya apa ya? Itu kan tadi kan ada 2 koefisien ya, Bu. Nah, saya tuh masih bingung, Bu. Itu tuh pakai yang mana? Ya kan yang ditanyain muai volumenya. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi, muai volume itu sama dengan 3 kali muai panjang. Hal ini sama juga ketika nanti ada muai luas. Muai luas itu bernilai sama dengan 2 kalinya muai panjang. Jadi tingkatannya muai panjang, muai luas, lalu kemudian muai volume. Oke, sekarang kita mulai kerjakan soal berikut ya anak-anak. Di sini tadi koefisien muai gelasnya adalah 9 kali 10 pangkat min 6. Lalu dikalikan 3 jadinya 27 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, atau sama dengan 0,27 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah volume raksa yang akan tumpah. Jadi, ketika gelas tersebut yang diisi raksa kemudian dipanaskan, maka lama-lama raksanya bisa tumpah. Kok bisa? Karena pertambahan volume raksa yang menguai itu lebih besar atau lebih banyak daripada pertambahan volume dari gelas yang dipanaskan tadi. Jadi pertambahan volume raksanya itu lebih besar daripada pertambahan volume gelasnya, sehingga rasanya bisa tumpah. Sehingga untuk mencari volume raksa yang tumpah, kita bisa menggunakan persamaan atau kita bisa mencarinya dengan pertambahan volume raksa dikurangi dengan pertambahan volume gelasnya. Nah, kita ingat lagi nih, tadi untuk mencari pertambahan volume itu delta V kan sama dengan V0 dikali dengan gamma dikali delta T. Nah, berarti kalau delta V raksa maka sama aja V0 dikali gamma raksa dikali delta T dikurangi V0 dikali gamma gelas dikali delta T. Nah, di sini yang sama kan V0 sama delta T-nya ya. Nah, jadi V0 sama delta T-nya boleh dikeluarkan, atau V tumpah sama dengan V0 dikali gamma raksa dikurang gamma gelas dikali dengan delta T. Jadi, V tumpahnya sama dengan V0-nya kan udah diketahui, 50 dikali gamma raksanya 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikurangi 0,27 dikali 10 pangkat min 4 dikali delta T-nya 20. Nah, 50 kali 20 itu kan 1000. Berarti V tumpahnya sama dengan 1000 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 0,27 kali 10 pangkat min 4 itu kan 1,53 kali 10 pangkat min 4. Berarti V tumpahnya 1000 kali 1,5 dikali 10 pangkat min 4. Ini kan berarti V tumpahnya tinggal 1,53 dikali 10 pangkat min 1, atau V tumpah sama dengan 0,153 cm kubik. Dari kedua contoh soal yang sudah Ibu berikan, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Sinta. Kan tadi udah dijelaskan ya, Bu, muai panjang, muai luas, muai volume kan. Nah, saya tuh masih penasaran, Bu, kira-kira tuh kalau contoh dari muai panjang, volume luas dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana ya, Bu? Oke, bagus banget pertanyaannya Mbak, karena ini kita juga harus pelajari dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada zat padat, pemuaian panjang itu dapat ditemukan pada rel kereta anak-anak. Jadi ketika siang hari rel kereta akan memuai dan pada malam hari rel kereta akan menyusut kembali ke bentuk semula.
Lalu untuk pemuaian luasnya itu bisa kita lihat pada kaca. Kaca ketika siang hari itu akan memuai. Makanya kenapa ketika kita mau membuat kaca itu pinggirnya, frame kacanya itu dibuat agak berongga pinggir-pinggirnya anak-anak. Hal ini karena ketika kita memasang jendela kaca terus pada siang hari kacanya terkena sinar matahari, maka kacanya kan akan memuai sehingga pemuaiannya itu tidak menyebabkan kacanya itu pecah. Makanya di frame pinggir-pinggirnya itu dikasih rongga. Dan untuk pemuaian volume, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah ketika kita memanaskan suatu benda atau kayak seperti panci gitu anak-anak, yang ketika kita memanaskan air itu nanti akan terjadi pemuaian volume di dalamnya. Begitu. Apakah sudah mengerti? Ngerti, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Mungkin untuk bisa menambah lagi pengetahuan kalian tentang pemuaian, maka kalian kerjakan ya soal yang nanti akan Ibu masukkan di Google Classroom. Nanti dibuka ya anak-anak tugasnya di Google Classroom. Terus juga jangan lupa diupload deadline-nya itu minggu depan sebelum pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.